Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya sobat ngaji dimanapun anda berada? Kembali berjumpa bersama saya dalam channel saya, AW Channel. Semoga channel sederhana yang memberikan kemanfaat kepada sesamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji ya dimanapun anda berada, hari ini kita diberi kesempatan untuk sharing, untuk belajar bersama, untuk ngaji bersama pada sebuah topik materi yang berjudul tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Kajiannya adalah kajian Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat 12 dan Al-Hujurat 10 serta beberapa hadis yang berkaitan tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Tentunya masih bersama saya Pak Awi atau Tats Awi. Sobat ngaji dimanapun anda berada, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, kita awali dengan meluruskan niat kita, mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Yang kedua, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bagi sobat ngaji yang berkenan, jangan lupa untuk mampir ke channel saya, lalu di subscribe, tekan tombol tanda merahnya, karena subscribe itu gratis. Saya tidak memaksa sama sekali. Tidak subscribe pun tidak apa-apa, tapi mohon ilmu yang diperoleh dari sini bisa bermanfaat dan pahalanya akan mengalir kepada saya. Kalau yang mau subscribe itu boleh sekali. Saya doakan semoga hidupnya tambah penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan materi kita yang pertama. Pertama adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah ini, bisa dibaca sendiri, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kontrol diri itu nama lainnya atau bahasa syariahnya adalah mujahadah an-nafs, dan itu adalah perintah agama. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi perintah Al-Anfal 72, Al-Hujurat 10 dan 12 serta hadis terkait. Lalu menganalisis Quran Surat Al-Anfal 72, Al-Hujurat 49, Al-Hujurat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri. Lalu yang terakhir, yang 4.1 adalah membaca Quran Surat Al-Anfal 72, Al-Hujurat 49, lalu bukan Al-Hujurat 49 tapi Al-Hujurat 10 dan Hujurat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Pada kesempatan kali ini, pada bagian yang pertama atau part 1 ini, Pak Awe hanya akan menerangkan tentang yang Al-Anfal 72. Selebihnya kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Siap? WhatsApp Lord. Siap. Kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian mujahadah an-nafs. Apa sih mujahadah an-nafs ini? Pengertian dari mujahadah an-nafs. Kita bahas bersama. Mujahadah an-nafs sering disebut juga dengan kontrol diri. Kontrol diri, apa sih kontrol? Kontrol itu artinya adalah mengendalikan sesuatu. Seperti ketika kita bermain sepak bola, itu adalah istilah mengkontrol bola. Maka di situ kita berusaha mengendalikan bola agar kita bisa menyusun serangan atau bertahan. Nah, kalau dalam ini kontrol diri, mengendalikan diri sendiri. Lalu penjelasannya di sini adalah yaitu perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Kontrol diri seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri pun merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan. Atau sederhananya, kontrol diri ini atau mujahadah an-nafs ini adalah ketika kita bisa mengendalikan diri kita
ketika dalam suatu situasi yang membuat kita untuk memilih antara no ataupun yes. Contohnya, ketika kamu beserta dengan temanmu, salah satu temanmu mengajak dirimu untuk melakukan bolos berjamaah. Lah, ketika kamu bisa mengontrol dirimu, kamu bisa melakukan mujahadah an-nafs terhadap dirimu, maka kamu akan mengatakan tidak, nganah nek kowe arep bolos nyong ora melu lah, nyong arep sekolah dengan sungguh-sungguh. Lah, ketika kamu bisa mengontrol dirimu, tidak terhasut oleh teman-temanmu, tidak terhasut oleh buju rayu, tidak terbawa nafsu untuk meninggalkan sekolahan, maka yang seperti itu kamu berarti sudah bisa mengkontrol dirimu, yang berarti kamu sudah bisa mengimplementasikan mujahadah an-nafs bagi dirimu. Begitu ya sobat ngaji dimanapun Anda berada. Selanjutnya, lah sobat ngaji yang berbahagia, kajian kita adalah Quran surat Al-Anfal ayat 72. Ini suratnya seperti ini, bukan surat, potongan ayatnya seperti ini. Quran surat Al-Anfal. Nah, angka 8 ini menunjukkan bahwa surat Al-Anfal itu adalah surat ke-8 di dalam Al-Quran. Nah, sementara 72 ini menunjukkan ayat ke-72 dari surat Al-Anfal. Kita coba baca bersama, sobat ngaji di rumah, sobat ngaji dimanapun Anda berada, nanti bisa mengikuti. Karena yang namanya ngaji tidak ada buruknya. Yang namanya ngaji pasti bermanfaat. Tidak bermanfaat di dunia, yakinlah pasti akan bermanfaat di akhirat. Kalau tidak bermanfaat di dunia, pasti akan bermanfaat di akhirat. Sobat ngaji yang berbahagia, kita mulai ya, ikuti tatawe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhuhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau dibaca dengan model yang lain, misalnya seperti ini. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru
Wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Boleh dibaca seperti itu atau kalian punya nada sendiri tidak apa-apa, boleh dibaca. Sobat ngaji, dibaca ya di rumah seperti itu. Karena apa? Setiap huruf yang kita baca ini sama dengan 10 kebaikan. Semoga Allah mengganjar kita dengan lipat-lipat pahala karena kita sudah tekun untuk mempelajari agamanya. Dilanjutkan sobat ngaji. Nah, terjemahannya apa dari surat Al-Anfal ayat 72 ini? Terjemahannya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita ketahui bersama bahwa ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang yang ikut hijrah bersama beliau itu disebut sebagai kaum muhajirin. Sementara orang-orang yang menerima Nabi Muhammad, yang menolong kaum muhajirin di Madinah, namanya kaum Ansor. Lah, antara kaum muhajirin dan kaum Ansor ini lambat laun oleh Rasulullah dipersaudarakan. Itu terjemahan dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi bacaan tajwid. Yang namanya tajwid, ilmu tajwid itu dari kalian SD sampai SMK pasti akan mengalami. Senantiasa pasti ada pelajaran yang menerangkan tentang ilmu tajwidnya. Termasuk dalam surat Al-Anfal ayat 72 ini. Ada tugasnya untuk mengidentifikasi bacaan tajwidnya. Nah, yang bisa meliputi idgham, idgham, ikhfa, iqlab. Kalau ini adalah hukum nun mati atau tanwin. Tapi ini mengidentifikasi bacaan tajwid, insya Allah saya buatkan konten tersendiri yang membahas tentang ilmu tajwid. Karena kalau dibahas di sini nanti durasinya akan semakin panjang. Selanjutnya, asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab. Asbab itu artinya sebab. Nuzul itu artinya diturunkannya suatu ayat. Karena ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan terkadang juga ada sebab-sebabnya, tapi tidak semuanya. Nah, asbabun nuzul dari ayat 72 ini dari surat Al-Anfal adalah sahabat mujahirin membela serta mendukung agama Allah dengan ikhlas demi berkembangnya dan tegaknya agama Islam. Ketika mereka tiba di kota Madinah atas rasa persaudaraan yang kuat, sahabat muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibantu oleh sahabat Ansor atau kaum Ansor ini. Mereka saling memberikan dorongan material, moral, serta berjuang dengan ikhlas dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena adanya ikatan yang kuat antara dua kelompok ini, seperti layaknya saudara kandung, padahal mereka bukan saudara kandung, maka Allah menyiapkan surga sebagai bentuk balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Masya Allah. Semoga kita juga bisa menjadi orang-orang yang oleh Allah disediakan surganya di akhirat nanti. Mereka dijulukan dalam Al-Quran sebagai ba'duhum awliya'u ba'din, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Itu asbabun nuzulnya. Selanjutnya adalah arti mufradat dari surat Al-Anfal ayat 72 ini. Apa sih mufradat? Mufradat itu artinya potongan kata. Potongan kata dalam bahasa Arab. Ini contohnya. Inna itu artinya sesungguhnya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman,
wahajaru orang-orang yang berhijrah, wajahadu orang-orang yang berjihad, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, fi sabilillahi di jalan Allah, hatta sehingga ulaika ba'duhum sebagian mereka auliya ba'din kepada sebagian yang lain, walam yuhajiru dan mereka yang belum hijrah, mi walayatihim melindungi mereka, min syai'in dari sesuatu, awau wa nasaru memberikan pertolongan, istangsorukum meminta pertolongannya, fiddin di dalam agama Islam. Fa'alaikum maka bagimu an-nasru pertolongan, illa ala kecuali kepada qaumim bainakum kaum di antara kamu, wa bainahum mitsaq yang perjanjian antara mereka, bima ta'malun apa yang kamu kerjakan. Nah, yang seperti ini namanya mufrodat, potongan-potongan kata. Dilanjutkan. Nah, kandungannya apa sih dari Quran surat Al-Anfal ayat kedua? Maaf, ini bukan 27, salah. Ini bukan 27, maaf, salah ini. Yang betul adalah kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Ini salah, bukan 27, tapi 72. Pertama, kandungannya adalah umat Islam hendaknya bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Maka setiap pembelajaran saya membebaskan murid-murid saya untuk berbohong. Berbohong kepada saya silahkan, karena saya sedang melatih kejujuran kepada antum-antum semua, kepada murid-murid saya tercinta. Silahkan berbohong, karena kalau saya tidak tahu, kalau saya tidak melihat, kalau saya tidak mengetahui, ada Allah yang maha mengetahui. Silahkan berbohong. Daripada anak-anak itu disuruh jangan berbohong, malah berbohong, maka saya kebalikannya, silahkan berbohong, resiko ditanggung sendiri. Nah, begitu. Berarti pemahamannya adalah pemahaman yang terbalik. Nah, karena apa? Allah itu melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Maka ingat istilah saya, kerjakanlah dengan jujur, lakukanlah dengan jujur, karena Allah melihat, malaikat mencatat, dan ingat ada akhirat sebagai hari pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Selanjutnya, hendaknya umat Islam turut berjuang di jalan Allah, bersedia menanggung segala resiko dan duka perjuangan, dan siap berkorban dengan harta dan jiwanya. Kita sudah memilih untuk menjadi umat Islam, kita sudah menjadi orang-orang muslim. Kalau sudah seperti itu, kalau itu sudah pilihan kita, maka kita harus siap untuk berjuang dalam agama Islam. Berjuang atau berjihad dengan caranya masing-masing. Ada yang berjuangnya dengan belajar, ada yang berjuangnya dengan menjadi guru, ada yang berjuangnya dengan bekerja, berjuang dengan kapasitasnya masing-masing. Dan kalau sudah berjuang, maka sudah pasti kita harus siap dengan segala pengorbanannya. Selanjutnya, Allah memberikan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah bagi orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang rela berkorban dan meninggalkan nafsu duniawi dan memilih berjuang di jalan Allah. Nah, Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Kalau kita diberi derajat yang tinggi saja oleh manusia, kita itu sudah bahagia, sudah bangga luar biasa. Apalagi kalau Allah yang memberikan derajat tersebut kepada diri kita. Semoga kita bisa mendapatkannya. Amin. Selanjutnya, contoh perilaku mujahadah an-nafs adalah sebagai berikut. Contohnya, ini contoh mengendalikan hawa nafsu. Mampu mengendalikan hawa nafsu saat melihat hal yang tidak disenangi. Nah, kita itu mampu mengendalikan hawa nafsunya melihat hal-hal yang tidak disenangi. Nah, terus saat ada dorongan hati untuk berniat negatif, maka segera ingat Allah. Misalkan diajak mabuk oleh temannya, kita langsung ingat kepada ya Allah, mabuk dosa. Nah, mabuk mati kan tidak kena ini. Kalau orang yang mabuk lalu meninggal karena apa? Karena mabuknya itu dia tidak akan terkena hisab, langsung masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita diajak oleh
teman-teman untuk melakukan hal-hal yang maksiat, hati kita itu langsung mengingat Allah dengan mengatakan Astaghfirullahaladzim. Allah melihat perbuatan kita. Nah, terus selanjutnya bersabar saat menghadapi masalah dan berpikir untuk melakukan respon yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kalau kita ada masalah, kalau kita tidak bisa mengontrol diri, kita itu bisa terjerumus kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Lanjutkan, manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs. Manfaat dan hikmahnya dari kontrol diri. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, kontrol diri berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain. Ketika kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa memujahadahi diri kita, kita itu dalam hubungan dengan orang lain, dalam interaksi sosial itu akan nyaman, akan tenang, tidak disuuzoni oleh teman-teman, tidak dicap sebagai orang yang mudah marah, sebagai orang yang emosian dan lain sebagainya. Terus kontrol diri memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah terbiasa melakukan kontrol diri, maka lambat laun orang-orang itu akan lambat laun kalau kita sudah kontrol dirinya itu sudah bagus, kontrol diri ini akan menjadi kepribadian kita. Sehingga orang lain ketika melihat kita itu, oh kewong lah main, kepribadiannya memang bagus, begitu. Yang ketiga, kontrol diri berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Ketika kamu tujuan pribadinya adalah pengen menjadi orang yang sukses, maka ketika kamu mendapatkan pergolakan-pergolakan di dalam batin, kamu bisa mengkontrolnya agar kembali fokus kepada tujuannya. Terus yang keempat, menjadi pribadi yang efektif. Kalian bisa baca ini, kemampuan mengendalikan diri menjadi sangat berarti untuk meminimalkan perilaku buruk. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, kita itu bisa meminimalkan perilaku buruk yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, ini hadis terkaitnya. Hadis terkait dengan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Sobat ngaji yang berbahagia, yang namanya hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat qiyas. Apa sih itu Pak? Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pada ngaji-ngaji selanjutnya akan kita bahas bersama. Kalau ini hadis, ma huwa hadis? Apa sih hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun takrir beliau atau ketetapan beliau. Nah, hadis ini adalah hadis yang tentang kontrol diri. Kita baca bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini namanya sanad. Sanad itu adalah cara tersambungnya hadis. Hadisnya dari siapa? Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal khudubi, namanya matan. Apa? Mantan? Bukan, matan. Matan itu artinya adalah isi hadis. Isi hadisnya apa? Ini, bukanlah orang yang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat. Nah, tapi apa? Tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Nah, ini alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Ghadab itu marah. Jadi orang yang kuat itu bukan mereka yang menang ketika bergulat. Tapi orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Lah ini yang dalam tanda kurung ini
rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat dari Bukhari dan Muslim, namanya rawi. Nah, jadi unsur hadis itu ada 3, ada sanad, ada matan, ada rawi. Kandungan hadisnya apa sih? Kandungannya adalah kekuatan hakiki bukan terletak pada kekuatan otot dan badan. Jadi kekuatan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada kekuatan otot dan badan. Bukan mereka yang kuat mengangkat beban yang berat, bukan mereka yang kuat untuk menarik truk atau lain sebagainya. Itu bukan itu. Lah, apa sih kekuatan yang hakiki? Kekuatan yang hakiki adalah kekuatan maknawi. Apa itu? Yaitu mampu mengendalikan amarah. Itu baru orang yang kuat. Terus, marah adalah sebuah tekanan yang berada di dalam diri manusia. Maka ketika tekanan tersebut mendapat rangsangan, ia akan keluar dengan wujud keinginan untuk menyakiti dan menguasai. Siapa yang tidak pernah marah? Saya tidak yakin di sini tidak ada yang tidak pernah marah. Saya, Tat Awe, Pak Awe, ya kadangnya marah. Namanya juga manusia. Tapi apa? Yang paling baik adalah yang bisa mengendalikan rasa marahnya. Terus jangan marah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasul, berilah saya wasiat." "Wahai Rasul, berilah saya wasiat." Lalu apa? Rasul mengatakan, "Jangan marah. La takhdhab walakal jannah." Janganlah marah, kamu masuk surga. Mari kita bersama-sama menjaga hati ini, menjaga lisan ini, menjaga perbuatan ini agar tidak gampang untuk marah dan tidak mudah membuat orang marah terhadap kita. Nah, teladan dan kesimpulannya, hendaklah kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dengan perintah Allah dengan semangat juang yang tinggi dan jiwa yang sabar dan tabah, serta keimanan yang kuat dalam membela agama dan bersedia berkorban dengan harta dan jiwa. Lalu mari bersama saya, bersama Pak Awe, kita teladani sifat mulia Rasul kekasih Allah, Rasul yang sangat sedikit sekali marahnya, Rasul yang tidak suka berlebihan dalam bersikap, yang tidak suka berlebihan dalam berucap, dan tidak suka berlebihan dalam melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pribadi yang sabar, pandai menahan marah, dan tidak suka meluapkan rasa marah secara berlebihan. Perintah dari Rasulullah adalah ketika kita marah, ketika kita dalam posisi berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Duduk masih marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Berbaring masih marah, kita dianjurkan untuk wudhu. Wudhu kok masih marah, dianjurkan untuk sholat. Dan semoga setelah itu marahnya bisa hilang. Mari bersama kita teladani Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron ala ikhtimamikum. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bareng Pak Awe. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya pribadi maupun bagi antum-antum, bagi akhi wa ukhti semuanya. Syukron jazilan. Jangan lupa like, share, and subscribe akun YouTube saya. Semoga ada manfaatnya. Ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.